Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Katakan di dalam hati saja, Tuhan Yesus itu baik. Apapun keadaan kita, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu setuju? Setuju dengan saya? Tuhan Yesus baik dalam keadaan apapun. Ya. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita punya perkataan yang demikian, akan menguatkan diri kita sendiri. Ya. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini, ya, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, untuk menikmati hadirat Tuhan. Di tempat lain, ada teman saya di grup, saya baru baca tadi pagi, sebenarnya dari kemarin saya baru baca tadi pagi. Ya, di Kalimantan, kena imbas, tempat pelayanannya kena imbas tol. Kayak bisa ibadah dong tempatnya. Sekarang mereka cuma dikasih waktu 1 minggu untuk pindah. Padahal saya tahu persis itu teman saya, pelayanannya itu dia mulai sama suami istri ini mulai bangun itu dari nol. Mereka pakai tukang dan mereka juga jadi tukangnya. Suami istri, nggak cuma suaminya tok. Nah, kok sekarang baru dapat berjalan berapa tahun? Belum 10 tahun, belum 5 tahun juga belum. Masih pelan-pelan mereka bangun. Lah kok harus digusur? Jemaatnya ada. Dan sekarang lagi proses pembangunan di tempat di mana untuk mereka ibadah sementara. Makanya saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Apapun keadaannya, kita masih diberi kesempatan hari ini. Ya, nggak kena gusul tol, ya tol juga nggak lewat sini juga ya, jauh kayaknya kalau lewat sini. Ya. Nggak kena apa-apa. Mari kita gunakan waktu yang ada itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan disenangkan, apa yang kita minta tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel. Ini ada satu cerita, sebenarnya 1 Samuel pasal 3. Ini ada satu pasal, tapi kalau kita baca kepanjangan mungkin ya. Kita akan baca saja satu ayat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Satu Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Oke, 2, 3. Dan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini saya bacakan kembali. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya atau firman Tuhan itu yang dibiarkan Tuhan gugur.
kita melihat dulu siapa Samuel dan di mana Samuel itu berada. Kenapa sampai firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Samuel? Sejak Samuel kecil, kita lihat di dalam ayat yang pertama, dia ada di mana Bapak Ibu? Sejak kecil posisi Samuel ada di pastori, di rumah seorang imam. Dia tinggal di situ. Dan di situ tidak hanya ada seorang imam saja, tetapi ada anak-anaknya juga di dalamnya. Tetapi kenapa firman Tuhan di ayat 19 dia katakan Tuhan menyertai dia? Sejak Samuel ada di dalam rumah Tuhan, sampai akhirnya dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dia ada di dalam rumah Tuhan. Samuel yang muda ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Dia ada di rumahnya seorang imam. Dia ada di rumah seorang hamba Tuhan. Dia tinggal di pastori dan dia bukan pengerja. Dia bukan pengerja. Kalau pengerja memang niat dia di situ untuk melayani dan untuk jadi hamba Tuhan. Samuel bukan. Dan di situ ada anak-anak imam Eli, ada. Imam Eli sendiri seorang imam, seorang hamba Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan dikatakan bahwa di situ ayat 19 tadi Tuhan menyertai Samuel? Kenapa bukan hambanya ini dan anak-anaknya? Bahkan dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Anak hamba Tuhan loh. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, siapapun bisa melakukan yang sama seperti anak Imam Eli. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, Tuhan, kalau kita mau lihat, Tuhan memilih seseorang bukan karena dia adalah pelayan Tuhan. Tuhan mau menyertai orang itu bukan karena dia seorang yang pintar melayani, yang bisa melayani, bukan. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan sertai, yang Tuhan mau memberkati adalah pribadi orang tersebut. Perbandingan antara Samuel dengan anaknya Imam Eli, 2:1. Anaknya 2, Samuel cuma 1. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan cuma yang 1. Kenapa? Kita lihat di dalam ayat ini. Pada suatu hari, ayat yang kedua, ya, pada suatu hari, suatu malam, Samuel dan seisi rumah itu, seisi pastori itu beristirahat. Mereka tidur, mereka berbaring. Tiba-tiba di tengah malam ada suara yang berseru-seru, ada suara yang memanggil. Ayat yang ke-3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan
Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan apa dia tetap tidur? Ngorok, nyenyak, mimpi, nggak ngereken? Jawabnya adalah apa? Iya Bapa. Dalam keadaan di situ tidur, saat mendengar suara Tuhan, dia nyaut, bangun, enggak tidur terus. Enak, aku capek dari tadi nyapu, ngepel, bantu-bantu di pastori, di gereja, aku bersih-bersih ruangan, capek, aku ngantuk. Ada yang manggil, aduh siapa sih? Ya, tidak, dia langsung menyaut, dia langsung menjawab panggilan itu. Apa itu hanya sekali? Tidak. Dan setelah dia mendengar panggilan itu, apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-5. Apa yang dilakukan? Coba dibaca. Lalu berlarilah Samuel ke kamarnya Imam Eli. Bapak manggil saya. Enggak pakai 1, 2, 3, enggak pakai C. Ya kan? Kalau manggil anak-anak kan C. Ngaku. Dipanggil suaminya, dipanggil istrinya C. Enggak berlaku ini buat Samuel. Saat dia mendengar, dia bangun dan dia berlari. Bukan tidur lagi. Yang pertama. Yang kedua, sudah dipanggil, ternyata bukan Imam Eli. Yang kedua dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia tidur apa jawab? Jawab. Dia tidak akan tidur lagi, walaupun sudah yang kedua kali dia dibangunkan. Jawabannya sama, ya Bapak. Setelah dia menerima panggilan yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia tetap berlari. Dia tetap kembali. Bapak Eli manggil saya ya? Manggil saya enggak tadi? Itu tidak ada. Saya enggak manggil kamu. Tidur lagi. Kembali lagi ke tempat tidur. Kembali lagi ke kamar. Dia kembali lagi. Kira-kira yang ketiga. Ini gongnya. Pada ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Loh, berarti Samuel ini bukan orang yang memang tujuan dia ada di dalam pastori itu untuk melayani. Dia di situ seperti saya katakan tadi, dia itu hanya dibawa oleh orang tuanya untuk diserahkan sama Tuhan. Dia tinggal di pastori. Dia tidak tahu yang namanya panggilan. Dia tidak tahu yang namanya suara Tuhan. Tidak tahu. Apa itu? Yang dia tahu suara gembalanya. Betul? Imam Eli gembalanya. Saya tahu gembala saya. Yang lain, suara yang lain saya tidak tahu. Itu domba yang baik. Domba yang benar, yang pintar begitu. Suara gembala itu dengar. Kalau suara-suara yang lain gak usah didengar. Amin Bapak Ibu. Gak usah direken suara-suara yang lain. Dan jelas yang selanjutnya, setelah panggilan yang selanjutnya, dan ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Terus apa yang dilakukan? Dia bangun. Dia enggak tetap tidur. Ya Bapak. Dia kembali lagi ke Imam Eli. Bapak panggil saya enggak? Enggak. Siapa yang manggil kamu? Saya lo tidur. Di situ
seorang gembala, seorang hamba Tuhan, dia peka. Dia tahu, oh anak ini ternyata dia dipilih oleh Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Ya, tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di tempat ini, tidak semua dari antara kita yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Ada beberapa orang yang Tuhan pilih. Dan di sini, ya, Samuel dibandingkan anak-anak Imam Eli, Samuel yang dipilih. Padahal dari lahir anak Imam Eli 2 orang ini, dia sudah ada di dalam kandungan, itu sudah ada di pastori, ada di dalam gereja, ada di dalam bait Allah. Tapi ini orang luar datang, dibawa ke dalam rumah Tuhan. Dia yang dipanggil oleh Tuhan, dia yang dipilih oleh Tuhan. Ingat ya firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit ya dipilih. Kita mau jadi yang mana? Tuh, dipanggil toh. Oh. Ya. Kita mau jadi orang-orang pilihannya Tuhan, bukan hanya sekedar dipanggil jadi anak Tuhan, tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan, pilihannya Tuhan. Jangan cuma mau dipanggil, saya sudah terpanggil jadi anak Tuhan, saya sudah dibaptis, selesai. No, tidak sampai di situ. Jadi anak Tuhan tidak cuma sekedar sampai dipanggil, kita dibaptis, selesai. Selanjutnya keselamatan saya yang tanggung sendiri. Saya mau berbuat apapun itu urusan saya. Begitu? Tidak. Tetapi kita mau belajar seperti Samuel. Kita harus menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang terpilih itu siapa? Dia yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan di KTP enak. Kalau Bapak Ibu mau ke Manado, kelihatan tuh orang-orang Manado, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang cuma sampai di KTP tok. Banyak. Gak usah dipilih, dilihat aja. Tempatnya mereka ada di mana. Tapi kita, anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita harus seperti Samuel, jangan seperti anak-anak Imam Eli. Mereka dipanggil menjadi anaknya seorang hamba Tuhan, tetapi mereka tidak dipilih sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Panggilan yang ketiga, ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Nah, ini dia sudah peka. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Imam Eli sudah tahu ini suara Tuhan. Karena itu sudah ketiga kalinya didengar oleh Samuel. Dan saat kembali ke kamarnya, Samuel melakukan apa yang diperintahkan Eli. Imam Eli. Sebab itu, ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab seperti yang dikatakan oleh Imam Eli, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, setelah tahu, dan dia tahunya dari hamba Tuhan, dari Bapak Gembalanya, dia tahu dan dia lakukan. Di saat dia melakukan itu, disitulah ayat 12, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Luar biasa. Langsung di saat dia mendengar dan dia menjawab kepada
Tuhan, maka di situ firman Tuhan langsung berbicara kepadanya. Enggak itu. Karena apa? Tuhan juga lihat Samuel ini bukan anak yang mendengar lalu dia diam dan berkata tunggu dulu Tuhan. Saat dia mendengar suara Tuhan, dia berlari dan dia menjawab dan dia berlari. Dia pergi. Ya, sat-set gitu modelnya. Firman Tuhan pun demikian. Di saat Tuhan tahu bahwa Samuel ini anaknya, langsung memberikan respon. Di situ pun Tuhan langsung memberikan respon kepadanya. Langsung Tuhan berfirman, enggak pakai lama. Jadi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu pun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau di saat kita setia sama Tuhan, Tuhan pun setia sama kita. Di saat kita peka dengan suara Tuhan, Tuhan pun akan mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Tanpa kita mengeluarkan kata-kata, Tuhan tahu apa isi hati kita. Sebelum kita berkata pun Tuhan sudah tahu. Cuma Tuhan mau lihat sampai di mana kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau peka dengan suara Tuhan. Dan sampai di mana, jangan cuma sampai mendengar, sampai di mana kita meresponi firman Tuhan, perkataan Tuhan, maunya Tuhan. Sampai di mana? Apa kita akan diam? Kita mau jalan pelan-pelan? Apa kita mau berlari? Pilihan di tangan kita. Manusia diciptakan dengan segala macam pilihan. Kita mau pilih yang mana? Mau tetap tidur lagi? Sudah jadi anak Tuhan loh. Setia di dalam gereja, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Saat Tuhan memanggil, kita tidur lagi, kita mendengar suara Tuhan, kita tidur lagi. Jangan harap Tuhan juga akan cepat memberikan respon setiap doa-doa kita. Karena apa? Karena Tuhan mau lihat dulu apa yang sudah kita tunjukkan. Enggak cuma sekedar kita jadi anak Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kan ada yang masih jemaat mula-mula, anak Tuhan mula-mula, cinta mula-mula itu menggebu-gebu. Ya, setia sekali. Ternyata setelah sampai di pertengahan, ternyata jadi anak Tuhan tidak gampang. Ada satu anggota kami, jemaat kami juga disabilitas. Dia waktu ibadah kemarin, bulan kemarin dia sempat mengeluh. Apa saya kembali lagi ya ke agama saya sebelumnya? Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa awalnya baik-baik saja, kok sekarang seperti ini? Ya, dengan segala macam persoalannya itu dia ceritakan. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang hanya di depannya saja. Dipanggil aku sudah jadi anak Tuhan. Setelah jalani ngelakoni, ternyata 1 tahun pertama menikah, apik. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ngin ya tiba nu bojoku. Ya, nggak seperti itu kita jadi anak Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah, tambah cinta kita sama Tuhan. Amin. Kalau istirahat di luar sana semakin tua semakin jadi, kita juga begitu. Semakin tua kita semakin setia sama Tuhan. Semakin berkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan kita semakin menurun. Kita lihat firman Tuhan apa yang disampaikan kepada Samuel. Dan itu bukan untuk Samuel. Ayat yang ke-11. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya
akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati pada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah ini ayat 13. Oh ya pasti ya nomornya 13 ya. Angkanya 13. Angka penghukuman. Bukan itu maksud saya. Firman Tuhan katakan kepada Samuel bahwa dia akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Bayangkan, hamba Tuhan, dia sampaikan perkataan itu kepada seorang anak muda yang baru kali itu dia mendengar suara Tuhan. Langsung kata-kata penghukuman itu keluar daripada firman Tuhan. Disampaikan kira-kira ke Samuel, ke Imam Eli. Disampaikan. Dan Imam Eli tahu, dia menyadari itu kesalahan. Dia sadar. Firman Tuhan katakan, hukuman itu berlaku bagi anak-anak Imam Eli. Mereka binasa dengan cara yang tidak biasa. Ya, yang tidak seharusnya, tidak selain mungkin sakit atau apa enggak. Siapa anaknya Imam Eli? Nanya anak-anak muda ini. Siapa anak-anaknya Imam Eli? Cuma 2 loh. Anak Imam Eli siapa? Gak tahu bukan kitab. Anak Imam Eli 2, Hofni dan Pinehas. Mereka melakukan dosa dan dosa mereka itu orang tuanya tahu. Wis ngerti loh anakku ini bikin kesalahan. Tapi dia tidak pernah menegur dan tetap membiarkan mereka dengan dosa-dosanya. Dan pada akhirnya pilihan Tuhan jatuh kepada seorang Samuel, bukan ke anak-anak Imam Eli. Pilihan Tuhan jatuh ke tangan Samuel. Karena apa? Karena Samuel lebih peka dengan suara Tuhan dan dia meresponi dengan cepat apa yang Tuhan katakan. Sehingga firman Tuhan itu pun cepat Tuhan nyatakan kepadanya. Ayat yang ke-19. Sehingga membuat Samuel semakin hari, semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin Tuhan menyertai dia. Itu yang dikatakan tadi. Semakin dewasa, semakin Tuhan menyertai. Itu yang menjadi tujuan kita jadi anak Tuhan. Semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh jadi orang yang usianya mungkin lebih lagi daripada zaman dulu. Dulu saya masih muda, sekarang saya tidak muda lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kita sama seperti Samuel, semakin hari semakin disertai oleh Tuhan. Jangan sampai semakin kita tua, semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia kita, semakin mundur juga iman kita. Kalau bisa semakin hari kita semakin maju. Jangan mundur. Karena apa? Penyertaan Tuhan buat kita itu akan selalu ada, asalkan kita mau maju, bukan kita mundur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Dulu masih sekolah, yang kita minta sama Tuhan supaya kita diberikan kepintaran, bisa naik kelas, bisa lulus. Setelah sudah lulus, yang kita minta sama Tuhan apa lagi?
cepat dapat pekerjaan, ya kan? Dan pekerjaannya bukan pekerjaan kuli kalau bisa Tuhan. Bisa pekerjaan yang layak buat saya, yang pantas buat saya, anak Tuhan. Ataupun saya mau buka usaha saja, tapi usaha saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang kita minta kan? Bekerja lebih baik. Kalaupun di kantor semakin lama semakin naik jabatannya, semakin naik gajinya, semakin bertambah kedudukannya, semakin dihormati, semakin disegani, dan bisa jadi seorang pimpinan. Itu kan yang kita mau di luar sana. Oh, dalam dunia kerja saja kita pengen kita itu semakin naik level. Kenapa kalau di dalam Tuhan level kita naik turun, udah kayak kapal selam. Kadang kita di bawah, ya. Kalau ada musuh kita turun, tapi kalau nggak ada musuh naik ke atas. Ada masalah kita turun, giliran kita senang-senang saja, dah Tuhan, aku tak mudah. Kayak gitu. Yang Tuhan mau dalam keadaan apapun, Tuhan akan menyertai kita. Asal saya katakan tadi, kita mau katakan di dalam hati, Tuhan Yesus baik. Apapun keadaannya. Karena firman Tuhan berkata bahwa semakin Samuel bertambah dewasa, ya, Tuhan semakin menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapa di sini yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Gak ada. Karena kita anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang dipanggil, tetapi kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, kita harusnya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tapi saya sakit-sakitan loh Tuhan. Ya apa ini? Tetap setia sama Tuhan. Percaya, sekali Tuhan menyertai kita, sekali kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak akan sedetik pun janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia dan mengasihi Tuhan. Sedetik pun tidak akan pernah. Asal kita ingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan, ya. Kita bukan orang yang sekedar dipanggil jadi anak Tuhan, tapi kita dipilih seperti Samuel. Kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenceng berkati. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang selalu siap disertai oleh Tuhan. Dan setiap apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Tetap ada timbal baliknya Bapak Ibu. Ada harga harus kita bayar. Jangan cuma sekedar kita jadi anak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Itu adalah apa? Kesetiaan kita, kesungguhan kita, perkenanan kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Itu yang Tuhan lihat. Jangan pandang, aduh hamba Tuhan, kita lihat Eli. Seorang hamba Tuhan, seorang imam. Anak-anaknya ada di dalamnya. Apa firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel? Dia akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Jangan lihat saya. Bukan perkataan saya yang Bapak Ibu dengar, tetapi perkataan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat saya di luar sana, mungkin saya dengan gaya saya yang berbeda. Kalau saya lagi pelayanan firman Tuhan demikian di balik mimbar ini, mungkin berbeda. Nanti ternyata kayak ngono tiba. Apalagi Bapak Ibu kalau lihat saya pelayanan disabilitas, ya itu nggak kelihatan nek hamba Tuhan. Yang kelihatan saya seorang pelayan, melayani teman-teman disabilitas. Ya, mungkin ada yang sudah pernah lihat bagaimana kami melayani Tuhan, bagaimana kami harus membawa, menuntun, ngangkat teman-teman disabilitas.
Enggak jadi jaim saya kalau sudah di sana. Lepas dari itu, yang Tuhan mau adalah hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau melihat sebagaimana Samuel mengalami penyertaan Tuhan. Dan nih satu yang terakhir, tidak ada satupun dari segala berarti apa? Semua firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Kita lihat, firman Tuhan tidak dibiarkan gugur. Dalam hal ini berbicara tentang otoritas dari firman itu sendiri. Jadi yang saat Bapak Ibu mendengar pemberitaan firman apapun dimanapun, ya, yang kita lihat adalah otoritas firman itu. Bahwa firman itu tidak ada satupun dari segala firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel itu dinyatakan gugur. Ini menunjukkan bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah berlalu, dan firman Tuhan yang kita dengar adalah firman Tuhan yang pasti. Kenapa saya katakan pasti? Adakah firman Tuhan mudah-mudahan? Tidak ada. Pasti terjadi. Ada syaratnya, dengan iman, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pasti dinyatakan. Firman Tuhan pasti terjadi. Saat Tuhan katakan, aku akan menguatkan engkau di saat engkau sedang susah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kamu sedang sendiri, jangan khawatir, aku ada di sini. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak pernah gagal. Betul? Setuju? Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak pernah gagal. Di saat kita percaya kepada firman, kita pegang teguh firman itu dan setiap janji-janji Tuhan, maka itu akan tergenapi. Firman itu, janji itu yang dari Tuhan akan tergenapi. Amin. Tidak ada satupun firman Tuhan, janji Tuhan yang gagal kepada anak-anak Tuhan. Asalkan kita tetap percaya, kita pegang teguh, jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Sekali kita sudah percaya, tetap percaya. Sekali kita sudah pegang janji Tuhan, kita jangan lepas. Kita yakini bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Ya. Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak pernah. Janji Tuhan juga tidak pernah meleset. Kalau kita manusia berjanji masih bisa hilaf, katanya begitu. Iya kan? Hilaf saya, lupa saya. Tapi bagi Tuhan, sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar. Dia tidak pernah lupa. Kadang-kadang kita yang lupa. Kita yang lupa. Lupanya gini, Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan tolong saya. Sudah nih ya, sudah berdoa, tapi kok belum dapat jawaban. Aduh, Tuhan ini tidak, Tuhan itu ingkar janji. Padahal firman Tuhan yang dia baca, Tuhan
Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah ingkar janji, tapi dari mulutnya selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Perkataan apa? Bolehkah kita mengatakan demikian? Saya sudah berdoa. Kapan? Kemarin. Nah, terus sekarang gak berdoa dong. Saya sudah berdoa. Sampai kapan berdoanya? Ya sampai tadi saya sudah berdoa. Terus besok gak berdoa lagi. Ya, seperti seorang janda yang meminta kepada hakim yang lalim. Dia minta sampai kapan? Sampai kapan dia berdoa? Dia meminta kepada hakim yang lalim untuk keadilan. Dia minta sampai kapan? Sampai dapat. Belum dapat dia nggak lepas. Saya akan datang terus sampai dapat. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi kita berdoa, kita meminta penyertaan Tuhan, kita meminta janji Tuhan sampai firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Dan saat janji Tuhan digenapi, jangan pernah dilepaskan. Saat kita lepas pelan-pelan pun, kita mau lepas pelan-pelan sekalipun, mau langsung dilepas begitu saja, maka firman Tuhan, maka janji Tuhan, maka berkat Tuhan pun akan segera lalu dari kita. Ya, kekuatan itu nanti kita jadi kayak anak Tuhan atau Kristen kapal selam. Turun ada masalah, kalau lagi nggak ada masalah naik ke atas. Ada masalah lagi turun lagi. Ada musibah turun lagi. Semakin lama semakin ke dalam. Akhirnya apa? Hubungan dengan Tuhan semakin jauh. Kalau sudah di dalam loh, Tuhan loh di atas, kita ada di dasar laut. Tambah jauh atau tambah dekat? Dan saat hubungan kita jauh dengan Tuhan, itu akan membuat kita lemah dan membuat kita itu mudah untuk goyah. Kita akan mudah dibawa oleh arus dunia ini. Akan mudah kita mendengar ajaran-ajaran yang lain, perkataan-perkataan yang lain, perkataan-perkataan yang menghibur yang lain. Akan semakin banyak. Tapi di saat kita terus naik dan dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa hidup kita akan selalu aman. Amin. Aman di dalam Tuhan. Karena kalau sekali Tuhan menyertai kita, selamanya Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ya, kita mau berjalan nggak sendiri, kita mau bekerja nggak sendiri, kita membangun rumah tangga nggak sendiri, kita belajar tugas tidak sendiri. Karena ada siapa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Di saat kita sakit, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Itulah dikatakan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gugur, menyatakan bahwa firman Tuhan akan selalu hidup di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara mau diberkati seperti Samuel, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan melihat selalu janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Puji Tuhan.